Assalamualaikum Ananda yang soleh dan soleha. Hari ini kita memasuki tema 8 tentang bumiku dengan tujuan pembelajaran membandingkan karakteristik teks puisi dan teks prosa, selanjutnya mengubah teks puisi ke dalam teks prosa dengan tetap memperhatikan makna isi teks puisi. A. Membandingkan karakteristik puisi dan prosa. Kira-kira dari kedua teks tersebut, manakah yang merupakan teks puisi? Jawaban yang tepat adalah yang kiri. Baiklah Ananda, selanjutnya bagian B, mengidentifikasi isi puisi dan prosa. Saat mengidentifikasi puisi, perhatikan dulu unsur-unsur pembentuk puisi atau unsur intrinsiknya. Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam karya sastra. Unsur intrinsik terbagi menjadi dua, yaitu unsur batin dan unsur fisik. Unsur batin puisi secara utuh yang merupakan isi teks puisi yang mengandung makna atau arti yang dapat kita rasakan dengan menghayati unsur-unsur puisi. Sedangkan unsur fisik puisi adalah unsur pembangun puisi dari luar, yaitu disusun dari kata dengan bahasa indah dan bermakna yang dituliskan dalam bentuk bait-bait. Berikut unsur-unsur batin dari puisi. Yang pertama ada tema, yaitu pokok pikiran dasar untuk mengembangkan dan membuat suatu puisi. Yang kedua rasa, yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Yang ketiga nada, yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Selanjutnya amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Nah, jika tadi adalah unsur-unsur dari batin puisi, sekarang kita bahas tentang unsur-unsur fisik puisi. Yang pertama ada diksi atau pemilihan kata. Artinya, kata-kata dalam puisi biasanya tidak sama dengan yang dipakai sehari-hari. Penyair biasanya memilih susunan kata yang indah dan enak untuk didengar, dan juga memiliki makna yang mendalam, sehingga pembaca atau pendengar dapat menikmati puisi tersebut. Selanjutnya, unsur fisik puisi ada juga gaya bahasa. Artinya dalam sebuah puisi akan banyak dijumpai rangkaian kata yang berlebihan ataupun terkesan merendahkan diri. Biasanya tiap penulis cenderung memiliki gaya bahasanya sendiri, misalnya melalui suatu majas. Yang ketiga ada rima, yaitu kesamaan nada atau bunyi. Selanjutnya tipografi, yaitu bentuk penulisan puisi. Yang kelima imajinasi, artinya unsur-unsur puisi yang memberikan gambaran dalam sebuah puisi, baik yang menyentuh indera penglihatan, pendengaran, penciuman, atau peraba. Kalau tadi adalah unsur intrinsik, sekarang unsur ekstrinsik dari puisi. Unsur ekstrinsik puisi adalah unsur yang terdapat di luar karya sastra dari puisi itu sendiri. Unsur ekstrinsik puisi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah unsur biografi. Unsur biografi ini adalah latar belakang dari pengarang. Yang kedua adalah unsur sosial. Unsur sosial sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat ketika puisi itu dibuat. Yang terakhir merupakan unsur nilai, meliputi unsur yang berkaitan dengan pendidikan seni, ekonomi, politik, sosial, budaya, adat istiadat, hukum, dan lain-lainnya. Sekarang kita bahas tentang prosa. Prosa dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, prosa fiksi dan juga prosa non-fiksi. Prosa fiksi merupakan jenis prosa yang bercerita tentang hayalan, fiksi atau sebuah imajinasi, dan bertujuan untuk menghibur serta menyampaikan pesan moral atau gagasan dari penulis. Contohnya cerpen, novel, dan juga dongeng. Prosa non-fiksi merupakan jenis prosa yang mengisahkan cerita fakta ataupun nyata. Contohnya seperti pidato, opini, artikel, dan juga biografi.
Baiklah Ananda yang soleh dan soleha, sebelumnya kita sudah membahas tentang unsur intrinsik dan juga ekstrinsik dari puisi. Sekarang kita membahas unsur intrinsik dan juga ekstrinsik dari prosa. Nah, berikut unsur intrinsik prosa fiksi. Yang pertama ada tema, yang merupakan gagasan atau ide atau pikiran utama yang mendasari suatu karya sastra. Yang kedua amanat, merupakan ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui karyanya. Yang ketiga adalah tokoh, merupakan individu, ciptaan atau rekaan dari pengarang. Pada umumnya, tokoh berwujud manusia, tetapi dapat pula berwujud binatang, tumbuhan, ataupun hewan. Yang kelima adalah latar. Nah, latar terbagi menjadi latar tempat, latar waktu, dan juga latar sosial. Yang keenam adalah sudut pandang, merupakan pandangan pengarang untuk melihat suatu kejadian cerita. Sudut pandang terbagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Yang terakhir adalah gaya bahasa, yang merupakan pilihan kata yang digunakan oleh pengarang di dalam suatu karya. Selain unsur intrinsik, prosa fiksi juga memiliki unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang terdapat di luar karya sastra. Nah, unsur ekstrinsik di dalam prosa meliputi yang pertama norma, yaitu aturan yang digunakan si pengarang dalam menulis prosa. Yang kedua biografi pengarang, yaitu daftar riwayat hidup si pengarang itu sendiri. Sekarang yang C, mengubah teks puisi menjadi prosa. Pengubahan bentuk puisi menjadi prosa disebut parafrasa. Langkah-langkah mengubah puisi ke dalam prosa antara lain. Yang pertama, kita harus membaca puisi secara berulang sampai kita mengerti maksud dari puisi tersebut. Yang kedua, mengartikan kata-kata yang sulit untuk dimengerti. Yang ketiga, merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat yang runtut. Baiklah anak-anak, sekarang kita telah sampai di bagian yang D, membaca puisi dan mempresentasikan hasil parafrasa puisi. Hal yang perlu diperhatikan saat membaca puisi yaitu tempo, lafal, dan juga mimik wajah. Baiklah Ananda, sekian video pembelajaran kita. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.